tentang kebijakan daerah yang selalu mengarahkan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan daerah selalu disinangkir. Kami dari fraksi P3 mempertanyakan alasan kebijakan itu diambil. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Sinangki Green Park itu adalah kepunyaan saudara bupati sendiri. Lalu tidakkah akan terjadi interpretasi macam-macam di tengah-tengah masyarakat kalau kegiatan-kegiatan kepemerintahan dalam bentuk rapat-rapat selalu dilaksanakan di sana? Karena itu menyangkut dengan membelanjakan uang daerah. Menyangkut masalah Pergub tentang standar biaya dari pemerintah daerah Kabupaten Solok yang pernah diganti dengan yang baru, tetapi yang anehnya Pergub itu belum sempat berlaku tapi sudah diganti lagi dengan yang baru lagi. Apakah penggantian ini sudah direncanakan secara matang atau terkesan terburu-buru memutuskan sebuah Pergub? Termasuk juga akhir-akhir ini kami mendapatkan kabar bahwa telah terjadi perubahan Pergub tentang siapa yang berhak menandatangani administrasi surat menyurat di DPRD. Di mana pada Pergub sebelumnya dijelaskan bahwa SPT ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD. Tetapi kemudian diganti dengan kebolehan para wakil ketua menandatangani SPT sekalipun ketua DPRD berada di tempat. Kami juga mendapatkan kabar dari berbagai informasi yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak mesti memakai kendaraan dinas, tetapi memakai kendaraan dinas. Ada sekretaris dinas yang memakai kendaraan kepala dinas. Ada tenaga staf bupati yang THL yang memakai mobil sedan Camry yang biasa dipergunakan untuk menjemput tamu dari pusat atau tamu-tamu VVIP bupati. Saudara bupati yang menggunakan plat PA1H dengan mobil Lexus. Dan apakah itu mobil dinas Pemda atau milik pribadi? Kami tidak mengetahui secara persis. Tetapi yang kami tahu bahwa seorang kepala daerah, mobil dinasnya diatur CC-nya dan jenisnya. Kalaulah begini cara kita mengelola daerah dan tidak memperhatikan regulasi dan penentukan lagi, peraturan lagi, maka rakyat juga akan berbuat sesuai dengan kehendak mereka karena contoh sudah diberikan kepada mereka. Kami ingin tingkat tanggapan dari saudara bupati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Dr. Dendi SAGMA, Ketua Fraksi P3 DPRD Kabupaten Solok, dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika Allah mengizinkan, maka saya akan tantang saudara bupati maju di Pilkada Kabupaten Solok tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai semua aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tentang nota pengantar MPR PJND tahun 2021 sampai dengan 2026 disampaikan oleh Dr. Dendi. Paripurna yang terhormat, sesuai dengan agenda dan kegiatan paripurna hari ini, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar MPR PJND tahun 2021 sampai dengan 2026, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan kepada kita semua. Pada saat saudara bupati menyampaikan nota pengantar MPR PJND tahun 2021 dan 2006, seharusnya buku MPR PJND itu sudah ada di tangan masing-masing anggota DPRD. Hal ini sangat berguna bagi fraksi masing-masing anggota fraksi untuk melakukan kritikan, memberikan saran terhadap nota pengantar bupati. Kenyataannya hanya satu buku MPR PJND yang diserahkan ke anggota DPRD, ke lembaga DPRD. Kami meminta kepada saudara bupati untuk kedepannya ketika menyampaikan nota pengantar Ramperda, hendaknya dilampirkan buku Ramperda sebanyak anggota DPRD yang sehingga dapat melakukan analisa lebih dalam. Terkaitan dengan pendapatan analis daerah ditargetkan pada tahun 2021 adalah sebesar 85 miliar. Kami dari fraksi P3 ingin mempertanyakan apakah target ini mungkin tercapai, sedangkan waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sampai dengan saat ini APBD masih belum terrealisasi secara maksimal. Dibandingkan dengan pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sebanyak 70 miliar, apakah tidak terlalu tinggi target dengan angka 85 miliar dengan kondisi pandemi COVID yang masih melanda pada saat ini? Selanjutnya kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin mempertanyakan kepada saudara bupati, sudah berapa realisasi anggaran yang terserap di semester ini dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2021. Selanjutnya pada kondisi awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok diprediksi sebesar 2,69%, sementara di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok minus 1,2%. Apakah target yang 2,69% ini bisa tercapai? Bagaimana cara mencapainya? Apalagi sampai bulan Agustus masih diberlakukan PPKM di Sumatera Barat. Terkait dengan visi dan misi potensi wisata yang berbasis budaya dan sejarah harus lebih diseriusi. Tempat sejarah di Kabupaten Solok harus terawat
dan direhabilitasi sehingga dapat menghasilkan PAD Kabupaten Solo. Paripurna yang terhormat, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar janji Saudara Bupati, pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam visi dan misi Bupati Solo dan Wakil Bupati Solo bisa dibuktikan dengan kerja nyata dalam 5 tahun ke depan atau 3,5 tahun ke depan, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang ada. Semoga apa yang diamanahkan masyarakat dapat diwujudkan sehingga masyarakat benar-benar merasa kehadiran pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Solo agar lebih ketat lagi menguasai program yang dikerjakan masing-masing SKPD. Penyerapan anggaran harus bisa maksimal dan selipat tidak lagi besar. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran. Maka dengan ini kami dari fraksi P3 setuju untuk perda ini dibahas sehingga menjadi perda RPJMD tahun 2000, perda RPJMD Kabupaten Solo tahun 2021-2026. Sidang paripurna yang terhormat, sebelum kami mengakhiri pandangan fraksi ini, seperti biasanya kami dari fraksi P3 akan memberikan beberapa masukan dan saran demi kebaikan Kabupaten Solo yang tercinta ini. Pertama, tentang kebijakan daerah yang selalu mengarahkan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan daerah selalu disinangkir. Kami dari fraksi P3 mempertanyakan alasan kebijakan itu diambil. Karena menurut kami, hemat kami, Kabupaten Solo punya aset yang tidak kalah menarik untuk digunakan sebagai tempat pertemuan rapat-rapat, yaitu Alam Panjang Resort di Negari Alam Panjang. Sebagaimana kita ketahui, Alam Panjang Resort telah dibangun dengan biaya yang luar biasa besarnya setiap tahun. Tapi sampai dengan hari ini belum banyak PAD yang dapat dihasilkan dari aset tersebut. Kalau aset yang sebesar itu yang telah dibangun dengan dana APBD setiap tahun belum menghasilkan pendapatan yang maksimal, maka selayaknya pemerintah daerah sudah mulai memikirkan bagaimana kita memaksimalkan pemakaian tempat itu untuk kegiatan-kegiatan rapat-rapat pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Cinangki Green Park itu adalah kepunyaan Saudara Bupati sendiri. Lalu tidakkah akan terjadi interpretasi macam-macam di tengah-tengah masyarakat kalau kegiatan-kegiatan kepemerintahan dalam bentuk rapat-rapat selalu dilaksanakan di sana? Karena itu menyangkut dengan membelanjakan uang daerah. Beberapa waktu yang lalu kami dari fraksi P3 juga menyampaikan dan mempertanyakan tentang keberadaan Cinangki Green Park, itu tentang legalitasnya. Apakah sudah mempunyai berbagai izinnya sehingga dengan itu pajak bisa didapati dari sana. Oleh karena itu kami dari fraksi P3 menyampaikan kepada pemerintah daerah agar mempertimbangkan hal ini secara matang, sematang-matangnya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kedua, menyangkut masalah Pergub tentang standar biaya dari pemerintah daerah Kabupaten Solo yang pernah diganti dengan yang baru, tetapi yang anehnya Pergub itu belum sempat berlaku tapi sudah diganti lagi dengan yang baru lagi. Apakah penggantian ini sudah direncanakan secara matang atau terkesan terburu-buru memutuskan sebuah Pergub? Setahu kami dari fraksi P3, pembahasan sebuah Pergub itu memakan waktu, anggaran dan pikiran yang maksimal, karena ini akan mengkaji dari berbagai regulasi, karena jangan sampai sebuah Pergub bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Bila ini terjadi, maka tentu akan mendatangkan masalah baru. Termasuk juga akhir-akhir ini kami mendapatkan kabar bahwa telah terjadi perubahan Pergub tentang siapa yang berhak menandatangani administrasi surat menyurat di DPRD. Di mana pada Pergub sebelumnya dijelaskan bahwa SPT ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD. Tetapi kemudian diganti dengan kebolehan para wakil ketua menandatangani SPT sekalipun ketua DPRD berada di tempat. Bila ini benar, apakah tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Seperti akan adanya SPT ganda di kegiatan yang sama pada saat yang sama, disebabkan antara ketua DPRD dengan wakil ketua DPRD tidak satu kata tentang sesuatu. Oleh karena itu kami dari fraksi P3 menyampaikan pada Saudara Bupati agar memperhatikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dari multi perspektif. Ketiga, kami dari fraksi P3 mengingatkan kembali kepada Saudara Bupati bahwa mobil dinas kepala dinas adalah hak yang melekat pada mereka atas jabatan yang diembannya. Karena seseorang menjadi kepala dinas itulah dia berhak mendapatkan kendaraan dinas. Karena kami mendapatkan kabar dari beberapa sumber bahwa masih ada kepala dinas yang tidak memiliki mobil dinas sejak mobil dinas mereka ditarik, dan sebagian sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan, dan sebagian ada yang belum diberikan. Perlu Saudara Bupati ketahui bahwa mobil dinas itu adalah alat untuk mempermudah pekerjaan mereka atas beban-beban kerja yang diberikan kepada mereka. Lalu kalau seorang kepala dinas tidak memiliki kendaraan dinas atau tidak dibolehkan untuk memakai kendaraan dinas, bagaimana mereka akan melaksanakan pekerjaan mereka? Karena mereka harus ke provinsi atau ke lapangan dan ke negeri-negeri untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun di sisi lain, kami juga mendapatkan kabar dari beberapa informasi yang mengatakan bahwa
Ada orang yang tidak mesti memakai kendaraan dinas, tetapi memakai kendaraan dinas. Ada sekretaris dinas yang memakai kendaraan kepala dinas. Ada tenaga staf bupati yang THL yang memakai mobil sedan Camry yang biasanya digunakan untuk menjemput tamu dari pusat atau tamu-tamu VVIP bupati. Saudara bupati yang menggunakan plat BA1H dengan mobil Lexus. Dan apakah itu mobil dinas Pemda atau milik pribadi? Kami tidak mengetahui secara persis. Tetapi yang kami tahu bahwa seorang kepala daerah, mobil dinasnya diatur CC-nya dan jenisnya. Kalaulah begini cara kita mengelola daerah dan tidak memperhatikan regulasi dan penentukan lagi, peraturan lagi, maka rakyat juga akan berbuat sesuai dengan kehendak mereka karena contoh sudah diberikan kepada mereka. Kami ingin minta tanggapan dari saudara bupati. Keempat, kami dari fraksi ketiga kembali mempertanyakan tentang program kegiatan yang sudah disahkan dalam buku APBD tahun 2021 yang kemudian sudah menjadi Perda Kabupaten Solo tentang APBD. Adapun program dan kegiatan yang ingin kami tanyakan kembali adalah sekaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah disahkan dalam buku APBD tahun 2021. Beberapa waktu yang lalu, saudara bupati menjawab pertanyaan kami dengan mengatakan bahwa tidak ada pokok DPRD yang hilang karena belum dilakukan pembahasan APBD perubahan. Namun setelah dilakukan pembahasan refocusing sebagai amanat dari Kementerian Keuangan, bahwa setiap kabupaten kota harus melakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 8% dari APBD. Kami dari fraksi P3 sangat memahami hal tersebut dengan menerima pemotongan pokok tersebut dan juga pemotongan belanja setiap SKPD sebanyak 8%. Tetapi setelah kami mendapatkan hasil pembahasan refocusing oleh pemerintah daerah, karena dalam amanat PMK bahwa hasil refocusing tersebut harus diberitahukan kepada DPRD. Setelah pemberitahuan itu diterima oleh DPRD, bahwa ada beberapa anggota DPRD yang pokoknya tidak ada lagi sama sekali alias hilang total. Kami sempat bertanya kepada pihak Balitbang dan Kepala BKD, dan kami mendapatkan jawabannya adalah tolong langsung tanyakan kepada pimpinan kami, yaitu Bupati. Maka pada kesempatan ini kami ingin bertanya kepada saudara Bupati, apakah benar saudara Bupati yang memerintahkan untuk menghilangkan sebagian pokok anggota DPRD dan tetap memberikan pada sebagian anggota DPRD yang lain? Kalau ini benar, maka kami tentu akan menempuh jalur-jalur hukum yang dibenarkan oleh undang-undang. Untuk itu kami mohon tanggapan dari saudara Bupati, karena telah 12 tahun saya menjadi anggota DPRD, inilah kejadian pertama dalam masalah pokok ini. Paripurna yang terhormat. Kelima, visi yang diangkat oleh saudara Bupati, oleh saudara pasang Bupati dan wakil Bupati pada saat pilkada dulu adalah membangkit batang terandau, seperti yang saudara Bupati sampaikan pada saat penyampaian nota DPJMD di hari kemarin. Kami dari fraksi P3 ingin mengetahui lebih jauh dari saudara Bupati tentang visi yang saudara angkat tersebut. Mana filosofi dari MDT atau membangkit batang terandau itu mesti dijelaskan secara filosofis dan aplikatif sehingga visi itu benar-benar bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan semua orang dapat memahami secara holistik. MBT jangan hanya diambil sebagai lip service pemanis kata sehingga membuatkan semua orang namun jauh panggang daripada api. MBT sebenarnya adalah kata-kata yang telah tumbuh dan hidup bersama dengan masyarakat itu sendiri. Hanya kita miskin dengan penerapan. Oleh karena itu, pemerintah mesti dapat menjelaskannya kepada publik secara komprehensif sehingga apa yang ada dalam pikiran pemerintah dapat ditransformasikan ke dalam akal dan pikiran masyarakat yang majemuk. Beberapa waktu yang lalu, seorang pakar hukum tata negara UNAN pernah mengatakan bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik haruslah dengan cara dan metode yang baik. Mustahil sesuatu yang baik akan bisa terwujud bila cara yang dipakai adalah cara yang tidak baik. Maka MBT atau membangkit batang terandam adalah ikon dan visi yang baik, namun cara untuk mewujudkannya haruslah dengan cara-cara yang baik dan elegan. Paripurna yang terhormat. Keenam, kami mengulang lagi masalah mulai dari negara yang pernah dibeli dengan dana APBD mulai dari tahun 2016 sampai dengan APBD tahun 2020. Perlu saudara kata Bupati Garui bahwa pengadaan mobil itu jelas peruntukannya untuk negari dengan sistem pinjam pakai G2G atau government to government dengan jangka pinjam pakai 2 tahun dan 2 tahun dan setiap 2 tahun selalu diperpanjang dengan berbagai perjanjian seperti minyaknya, ban dan serta servis kerusakan serta gaji sopir yang ditanggung oleh negari lewat dana negari. Dan skema itu sudah berjalan selama 5 tahun tanpa ada halangan. Kami menilai mengalihkan mobil ambulan dan negara itu kepada kantor camat adalah kebijakan yang sangat-sangat keliru.
Sejak awal pengadaan mobil ambulan berplat merah di Nagari adalah sesuatu yang sangat menyenangkan masyarakat, karena bagi mereka pemerintah sangat perhatian dengan masyarakatnya. Mereka mendapatkan manfaat yang sangat besar jika mereka mendapatkan musibah. Mobil ambulan yang diletakkan di kantor camat dengan dalih keadilan untuk semua adalah membingungkan, disebabkan susahnya orang Nagari memakainya. Satu mobil akan dipakai oleh masyarakat satu kecamatan. Mobil itu diletakkan di kantor camat. Lalu kalau ada masyarakat yang membutuhkan mobil itu jam 1 malam dan kantor camat itu ternyata jauh dari Nagarinya, lalu sopirnya tidak tahu tidur mana, apakah itu tidak akan merepotkan? Oleh karena itu kami mengingatkan kembali kepada Saudara Bupati untuk meninjau ulang kebijakan dan mencoba menghitung dan melakukan pengadaan ambulan itu untuk semua Nagari di Kabupaten Solo. Ketujuh, Sekwan adalah kepala sekretariat di kantor DPRD yang tugasnya bersama dengan staf yang ada adalah memfasilitasi anggota DPRD dalam menjalankan tugas kedewanan. Maka karena lembaga ini adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berasal dari orang-orang politik, maka Sekwan diharapkan dapat bekerja secara bijak dan profesional dan menghindari diri dari cara-cara berpolitik layaknya seorang anggota dewan. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kedewanan ini bisa berjalan dengan baik, maka Sekwan diharapkan bisa memperlakukan setiap staf di kantor ini secara adil, jangan sampai berlaku seperti politik belah bambu, di mana sebagian diangkat dan sebagian lain ditekan hanya karena kepentingan tertentu. Maka kami dari fraksi P3 mengingatkan agar Sekwan bisa bekerja dengan baik sehingga kerja-kerja DPRD tidak terganggu. Kedelapan, Kecamatan Tigolurah pada beberapa Nagari masih terdesolir dan diharapkan dapat diprioritaskan anggaran untuk pembangunannya, baik pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, UMKM dan sumber daya manusia. Hal ini sudah berlalu sejak beberapa bupati yang terdahulu. Maka dengan ini kami dari fraksi P3 mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan daerah Tigolurah pada RPJMD 5 tahun ke depan. Terakhir, beberapa waktu yang lalu pada saat Saudara Bupati dengan berapi-apinya menjawab tanggapan fraksi-fraksi atas nota LKPJ yang disampaikan, dan sebagian disampaikan sudah keluar dari teks yang ada, bahwa Saudara Bupati mengatakan pada paripurna bahwa saya akan maju lagi menjadi Bupati di Pilkada tahun 2024, siapa yang berani maju lawan saya. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi semua masyarakat Kabupaten Solo yang jumlah lebih kurang 325.000 orang. Tantangan itu tertuju kepada semua masyarakat Kabupaten Solo dan bukan hanya kepada anggota DPRD saja. Oleh karena itu, karena saya menjadi bagian dari orang yang diminta untuk tantangan itu, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Dr. Dedi SAGMA, Ketua Fraksi P3 DPRD Kabupaten Solo, dengan mengharapkan rahmat dari Allah SWT, jika Allah mengizinkan, maka saya akan tantang Saudara Bupati maju di Pilkada Kabupaten Solo tahun 2024. Semoga Allah SWT meridai semua aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pandangan fraksi ini saya sampaikan atas atensi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Baru 27 Juli 2021. Fraksi P3 DPRD Kabupaten Solo, Dr. Dedi SAGMA Ketua, M. Syukri Sekretaris, Saudara Nelson sebagai anggota.